Kali ini aku akan membahas tentang Miley Cyrus. Siapa sih Miley Cyrus itu? Miley Cyrus adalah keponakan Ashanty yang terjerat narkoba beberapa minggu yang lalu. Di sini aku bahas tentang Miley Cyrus atau Miley Daru because karena aku ngefans banget sama dia aslinya. Tapi kenapa ya dia kok sampai terjerat narkoba gitu ya? Di sini aku akan bahas tentang lika-liku kehidupan waria transgender atau transpuan dengan yang namanya narkoba atau dunia malam. Iya guys, kalau kaum transgender ataupun waria, banci, bencong atau transgender itu tidak jauh kehidupannya dari kehidupan malam. So, jadi gini ya, maksudnya kalau kita pisahkan antara kehidupan malam sama kehidupan waria itu nggak ada pembatasnya. Yang membuat pembatasnya itu cuma diri kita sendiri. Kita mau arahnya mau ditaruh kemana. Soalnya dalam kehidupan yang aku alami, aku pun kan transgender, maksudnya aku waria, itu juga banyak banget godaan tentang narkoba. Kalau aku di sini bahas tentang Miley, dia itu terkena ini pergaulan yang menuntut dia untuk memakai hal tersebut. Oke lah, maksudnya kalau di dunia transgender itu kehidupan malam itu tidak jauh dari kita. Kita suka happy, memang iya benar. Tapi itu tergantung diri kita sendiri menyikapinya bagaimana. Mau arah ke sana apa enggak. Tapi kalau menurutku pribadi, aku Lisa, kalau kita memutuskan untuk terjun di dunia kayak gitu, maksudnya berkecimpung dalam dunia narkoba, mending enggak. Karena apa? Narkoba itu bakalan akan merenggut masa depanmu, merenggut semua cita-citamu, dan merenggut semua yang kamu miliki. Karena maksudku kalau narkoba itu nggak ada ujungnya. Oke lah, kita boleh happy, kita boleh dugem ke diskotik, klub malam dan sebagainya. Minimal cuma minum aja. Karena minum kan nggak dilarang, maksudnya cuma dilarang cuma sama agama. Tapi kalau kita minum, kita terus maksudnya dirazia, terus kita dites urin, kalau kita positif minum itu nggak apa-apa, nggak ditangkap. Kalau kita pas tes urin terus kita positif narkoba, bakalan akan hidup gitu. Aku sebagai transgender, mewakili transgender teman-teman aku, hindari narkoba. Janganlah sampai kita itu terjerumus ke lubang narkoba, karena nggak ada manfaatnya. Dia itu bisa membunuh kamu, maksudnya membunuh dalam segala sisi, dalam hal kehidupanmu, karirmu, semuanya. Itu bukan alasan untuk kita mencobanya. Mendingan kita rem, maksudnya kita keep diri kita sendiri, be yourself. Memang kalau contoh kayak aku, kejadian dulu pas aku sering di dunia kayak gitu-gitu, maksudnya kayak berkumpul dengan orang-orang kayak gitu, ya memang godaan itu banyak. Kita disuruh nggak apa-apa lah, penghormatan dan lain sebagainya, gini gitu. Kalau kita tetap enggak. Yang bisa membentengi kita untuk menjauhi narkoba adalah diri kita sendiri. Save your
diri kalian sendiri. Soalnya yang bisa mengerti atau apa ya, yang mengarahkan kita itu adalah diri kita sendiri. Buat apa coba kalau kamu sudah terjerumus ke narkoba? Kita ini sudah kaum minoritas, kaum yang suka dibully, terus kita dengar-dengar di berita kita pakai narkoba. Loh, buat apa coba? Nggak penting menurutku. Mendingan kita menjadi diri kita sendiri. Tunjukkanlah minimal bakat kita, seni kita, maksudnya pencapaian kita. Buatlah orang itu kagum dengan kita, bukan karena kita itu menjadi berbeda, tapi karena karya kita, karena usaha kita, kerja keras kita, biar orang-orang itu tahu bahwa oh iya, memang transgender, waria ataupun banci itu berbeda-beda, tergantung mereka bagaimana untuk menempatkan dirinya sendiri gitu. Kalau aku sih perjalanan hidupku, aku mendingan aku buat untuk berkarir, terus mencapai suatu hal yang ingin aku capai gitu. Kalau kita dibilang narkoba, memang kita itu apa ya, sangat dekat dengan lingkup itu. Tetapi kalau kita mau memeranginya ataupun kita itu mau untuk menjauhinya, itu lebih baik. Better is good, lebih baik kita jauhi. Say no to drugs gitu, katakan tidak pada narkoba itu. Jadi kalau kita mau happy, mau dugem, nggak munafik lah. Kalau dunia apa, seorang waria atau transpuan itu nggak mengenal diskotik ataupun klub-klub malam, itu munafik. Aku pun mengenalnya. Tapi untuk menjaga diri kita sendiri, lebih baik kita menjaga diri sendiri. Oke, teman kita banyak, berbagai lapisan, berbagai macam dan lain sebagainya. Tapi kalau kita menjadi diri kita sendiri, tetap strong, tetap stay menjadi diri kita sendiri, insya Allah kita akan terhindar dari narkoba. Pesan aku, jauhi narkoba, berbagai bentuknya pun kita jauhi. Oke, kita boleh happy, kita boleh mau fly atau apa dan sebagainya. Mendingan kita apa ya, mencari alternatif lain. Soalnya banyak kok alternatif yang buat kita itu hilang stresnya, hilang penat kita, terus apa ya, beban-beban kita dengan banyak-banyak maksudnya bergaul sama orang yang benar gitu. Makanya stigma di masyarakat tentang transgender itu terkadang benar tapi terkadang salah. Transgender itu maksudnya banyak itu tergantung pembawaannya mereka taruh di mana gitu. Kalau aku sih pesanku ke semuanya, jadi diri sendiri aja lebih baik. Nikmati kelebihan kalian, nikmati kekurangan kalian, karena semua hal itu pasti akan ada solusinya gitu. Kalau di sini pribadi aku jauhi narkoba ya sayang ya. Kita buat contoh aja, contoh kayak Milen, keponakannya Ashanty, Milen Cyrus. Aku membahas dia ya di sini. Dia udah terkenal, dia menjadi apa ya, inspirasi buat transgender yang ada di luar sana, termasuk aku. Sangat ngefans banget sama dia. Dengan perjuang kerasnya dia bisa menjadi model internasional, di apa ya, diteken kontrak sama agensi modeling luar sana, yang apa ya, keinginanku dulu tapi nggak bisa kesampai. Terus dia menjadi apa ya, inspirasi transgender sana yang berbakat, yang notabene dia itu mempunyai talenta. Dia cantik, inner beauty, cantik dari dalam, outputnya juga dia cantik. Terus gini, dia kena narkoba, terkenal aja belum terkenal amat, terus ya apa gitu loh ya.
Kalau di sini pesanku buat sahabat-sahabatku yang di sana, jauhi narkoba, jauhilah, maksudnya itu nggak bakalan akan menyelesaikan semua masalahmu. Kalau kalian ingin menyelesaikan masalahmu, kembalikanlah kepada yang di atas. Kita manusia bertuhan, aku pun transgender, aku waria, tapi aku bertuhan, aku masih punya Tuhan. Setiap langkah perjalananku, setiap aku mencoba untuk apa ya, untuk mengingat bahwa aku tetap bertuhan. Oke lah, jangan menilai aku dari sisi burukku, nilailah aku dari sisi baikku. Karena kalau kita bisa menilai seseorang dari sisi baiknya, insya Allah nilai-nilai positif, aura-aura positif itu akan nyampe ke kita. Kita seseorang yang gak sempurna, aku juga gak sempurna. Kalian-kalian di luar sana, fan YouTube aku, eh, gak ada yang sempurna. Kesempurnaan hanya milik Allah. Tetapi kalau kita ingin menjadi lebih baik, itu adalah pilihan yang tepat ya. Jauhi narkoba, sayangi dirimu, sayangi keluargamu, karena semuanya ada di tangan kalian. Cukup sekian dari saya, Isabella Tika. Kalau ada kesalahan, penyebutan ataupun perkataan yang kurang enak, mohon dimaafkan. Bye bye. Tetap stay tune ya di YouTube aku. Jangan lupa like, comment, and subscribe karena semua itu gratis. Salam satu jiwa. Bye bye.